balik lagi sama aku, Andini Putri Pratiwi dari kelas 1A5. Video kali ini masih dalam tugas keterampilan akademik dan lifelong learning. Dan video ini masih seputar video respon. Dan hari ini benar banget aku bakal buat video respon tentang audiobook yang baru aja aku tonton dan aku pelajari. Jadi tonton terus sampai habis dan jangan di skip videonya. Audiobook yang baru aja aku tonton dan aku pelajari merupakan sepenggal kisah dari Jane Eyre yang ditinggal kedua orang tuanya dan diambil hak asuhnya bersama om dan tantenya serta ada dua keponakannya yang bernama John dan Eliza. Malangnya, Jane ini dibuang oleh tantenya dan dibenci oleh kedua keponakannya setelah omnya meninggal karena dianggap telah menyusahkan keluarga mereka. Jane dikirim ke sekolah Lowood School yang jauh dari desa mereka tinggal. Di sana penderitaan Jane belum selesai karena dia dikirimkan ke sekolah yang kurang layak. Mereka tidak diberi makan dan tidak diberi pakaian yang hangat untuk dipakai. Jane yang selalu dimarahi oleh pemilik sekolah tersebut merasa tidak nyaman dan akhirnya pada suatu hari Jane Eyre bertemu dengan Miss Temple yang merupakan guru di sana dan dia mau berteman dengan Jane Eyre. Keadaan membaik ketika Mr. Brocklehurst, pemilik sekolah tersebut, pergi dan tidak kembali untuk melihat keadaan sekolahnya. Dan akhirnya Jane Eyre melamar kerja sebagai governess di tempat yang bernama Thornfield Hall. Di situ cerita Jane Eyre dimulai. Ia bertemu dengan seorang bernama Mr. Rochester yang merupakan pemilik dari rumah tersebut. Namun, sebelum ia bertemu dengan Mr. Rochester, ia bertemu dengan penjaga di sana yang bernama Mrs. Fairfax dan juga anak perempuan yang akan diajarinya yang bernama Adele. Setelah beberapa bulan tinggal di sana, Jane Eyre belum sempat bertemu dengan Mr. Rochester sang pemilik rumah. Mrs. Fairfax bilang bahwa Mr. Rochester sudah lama belum balik ke Thornfield Hall. Sampailah hari di mana Jane Eyre bisa bertemu dengan Mr. Rochester. Tidak mudah untuk bicara dengannya, namun seiring berjalannya waktu, mereka sering berbincang. Nah, banyak kejadian yang terjadi di Thornfield Hall, namun semuanya bisa teratasi. Jane Eyre yang semakin dekat dengan Mr. Rochester merasa memiliki perasaan kepadanya. Namun, suatu hari, Mr. Rochester membawa tamu dari luar kota yang bernama Mrs. Ingram. Jane Eyre sempat khawatir dan merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk mempunyai perasaan kepada Mr. Rochester. Ia menganggap bahwa tamu yang dibawa oleh Mr. Rochester adalah istrinya kelak. Jane merasa sangat sedih waktu itu. Beberapa hari kemudian, Jane mendapat surat dari keponakannya yaitu Eliza. Surat itu mengatakan bahwa adiknya John telah meninggal dunia dan tersisa ibunya atau tantenya yang sedang sakit-sakitan, dan Eliza meminta kepada Jane bahwa untuk segera datang ke rumahnya. Setelah membaca surat itu, Jane langsung mendatangi rumah tantenya. Terlihat di sana tantenya yang sudah tidak berdaya. Namun di saat-saat terakhirnya, Henry memberikan surat kepada Jane Eyre dan mengatakan bahwa surat tersebut merupakan dari pamannya Jane Eyre yang bernama John Eyre. Dan Henry bilang bahwa Jane harus segera bertemu dengan pamannya atau kakaknya yang bernama John Eyre. Dan dia juga meminta maaf bahwa selama ini dia telah membohongi Jane Eyre karena telah memberitahu kepada John Eyre bahwa Jane Eyre itu telah tiada, udah meninggal gitu. Setelah mendengar pengakuan dari Henry, gak lama kemudian tantenya itu meninggal dunia dan Jane itu balik ke tempatnya yaitu di Thornfield Hall. Sesampainya di sana, Mr. Rochester mengatakan bahwa ia ingin menikahi Jane Eyre dan tanpa lama berpikir mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun di hari pernikahannya ada seorang yang mengatakan bahwa Mr. Rochester itu sudah mempunyai istri. Jane Eyre kecewa dan memutuskan untuk pergi dari Thornfield Hall. Ia pergi tanpa tujuan dan akhirnya berhenti di suatu tempat yang entah di mana. Di sana ia menemukan rumah dan penghuni rumah tersebut bersedia untuk menolong Jane. Sang pemilik rumah menawarkan Jane Eyre untuk menjadi governess di suatu desa yang isinya adalah anak-anak perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis. Di sana juga disediakan rumah untuk Jane Eyre tinggal. Akhirnya Jane menyetujui hal tersebut. Namun, Jane Eyre tidak begitu bahagia karena ia masih memikirkan Mr. Rochester. Sampai suatu hari, Sir John, laki-laki yang menolak Jane, mengatakan bahwa ia mendapatkan surat dari seorang lawyer
yang suratnya berisi tentang identitas dan kisah Jane Eyre. Jane Eyre yang sudah berbohong tentang identitasnya kepada Sir John akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Sir John. Dari situ, Jane Eyre akhirnya memutuskan untuk melihat kembali kondisi Thornfield. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa Thornfield Hall sudah bentuk. Atapnya udah tidak ada dan temboknya yang berwarna hitam. Jane bertemu dengan seseorang di sana dan bertanya apa yang terjadi dengan Thornfield Hall. Seseorang itu menjawab bahwa istrinya, Mr. Rochester atau Midwife, telah membakar tempat ini. Mr. Rochester sempat menolong istrinya, namun istrinya tetap tidak selamat. Mr. Rochester mengalami kecelakaan, yaitu dia mengalami kebutaan dan kehilangan satu lengannya. Dari kejadian tersebut, setelah mendengar kabar tersebut, akhirnya tanpa berpikir panjang, Jane Eyre menghampiri Mr. Rochester ke tempat sekarang ia tinggal. Dan setelah mereka bertemu, Jane Eyre merasa sangat senang dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya, tadi sedikit cerita tentang audiobook yang baru aja aku dengerin. Ceritanya itu benar-benar menarik banget dan mudah banget untuk dipahami, cocok banget buat aku atau mungkin kalian-kalian semua yang lagi pengen belajar bahasa Inggris. Penyampaiannya juga easy listening banget dan langsung masuk banget gitu ke kuping, jadi kayak emang nyaman aja didengerinnya gitu. Nah, cerita ini dibagi ke beberapa chapter dan ada 11 chapter dalam rangkaian kisah ini, tapi ini benar-benar gak ngebosenin banget. Justru malah dengan adanya chapter ini kita bisa terbantu dengan runtutan-runtutan kisahnya. Jadi kita bisa tahu dan mengingat-ingat apa aja sih kejadian-kejadiannya dan urutan-urutan kejadiannya gitu. Itu aja respon tentang audiobook aku yang baru aja aku tonton dan aku pelajari. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan terima kasih.